warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Juniati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Anhes Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pertanyaan ini saya kaitkan koneksi modul 3.1 dengan modul 1.1. Jawabannya, melalui semboyan yang terkenal yang diketuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Pratap Triloka, yaitu Ingasa Sangkulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid ketika berada di depan, memberikan teladan, ketika di tengah membangun semangat, dan ketika di belakang memberikan dorongan sepenuhnya sesuai dengan kodrat anak dan kodrat janin. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Hari ini merupakan koneksi modul 3.1 dengan modul 1.2, yaitu jawabannya nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan yang berprinsip. Ketika nilai berpihak pada murid sudah dimiliki, maka pengambilan keputusan berpihak pada murid dan keputusan berpikir berbasis kepedulian yang akan muncul dalam penyelesaian dilema etika. Pertanyaan berikutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pengambilan pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Ini merupakan koneksi modul 3.1 dengan modul 2.3. Jawabannya, kegiatan coaching saat supervisi akademik bertujuan menggali kompetensi pengembangan diri kita, sehingga uji intuisi dari 9 langkah pengujian akan menghasilkan sebuah keputusan yang berbasis peraturan, rule-based thinking, yang tidak bertanya tentang konsekuensi, tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam dalam proses pembelajaran tersebut. Saya lanjutkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Di sini saya koneksikan modul 3.1 dengan modul 2.2. Ini sangat berpengaruh sekali ketika 5 kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh guru, maka guru akan melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran diri penuh dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang senantiasa ada, 2 nilai kebajikan yang saling berbenturan maupun saling bertentangan dalam masalah dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Di sini saya menjawab, studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat membedakan mana yang mana kasus dilema etika atau bujukan moral. Dengan mengetahui kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, maka pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat diambil dengan bijaksana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Di sini saya mengaitkan koneksi modul 3.1 dengan modul 1.4. Jawabannya,
Pengambilan keputusan yang tepat sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena nilai-nilai kebajikan universal menjadi keyakinan kelas atau keyakinan lingkungan tersebut, sehingga para murid atau warga lingkungan mempunyai tanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah diyakininya, yang akhirnya muncul budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawabannya, tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yaitu tantangan dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam bisa berasal dari diri kita sendiri maupun dari luar yang berasal dari rekan sejawat, orang tertentu maupun orang sekitarnya. Pola paradigma yang lama sangat membekas pada guru di sekolah sehingga perlu ada perubahan paradigma di lingkungan barunya. Itu tantangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saya mengoneksikan modul 3.1 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Jawabannya, pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita berpengaruh pada mengoptimalkan potensi murid yang berbeda-beda, sehingga keputusan tersebut berpihak pada murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda yaitu dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ini merupakan koneksi modul 3.1 dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Sangat berpengaruh sekali ya jawabannya, karena seorang guru penggerak senantiasa sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai visi yang diwujudkan melalui prakarsa perubahan dengan metode inquiry apresiatif Bagja, akan melakukan perubahan positif dalam proses pembelajaran, dalam menunjang kehidupan atau masa depan murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran senantiasa berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Ini merupakan kesimpulan akhir yang dapat saya tarik, dan keterkaitannya sangat erat ya. Jadi keterkaitan modul 1 dengan modul sebelumnya ini sangat erat, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Alhamdulillah, saya dapat memahami dan mempraktikkan pengambilan keputusan dilema etika mengaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal-hal yang di luar dugaan yaitu ketika saya melakukan uji investigasi opsi trilema. Di sini saya akan menemukan opsi-opsi dari 2 keputusan yang harus saya putuskan. Dan disinilah hal yang di luar dugaannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan
keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, jawabannya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya pernah melakukan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan nilai kedisiplinan. Berbeda dengan yang saya pelajari di modul ini, bahwa keputusan itu harus berlandaskan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jawabannya, mempelajari modul ini berdampak pada berubahnya pola pikir dan tindakan saya dalam mengambil suatu keputusan, terutama terhadap permasalahan yang saya hadapi baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dan di sekolah. Keputusan harus berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda, bagi sebagai seorang individu, dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawabannya, sangat penting mempelajari modul ini tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Karena sebagai individu dan pemimpin pembelajaran, kita senantiasa dihadapkan pada situasi untuk memutuskan pengambilan suatu keputusan. Nah, dengan banyak berlatih, mengaitkan keputusan tersebut dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, maka keputusan yang diambil akan senantiasa berpihak pada murid, memiliki nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi di modul 3.1 ini. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.